Mungkin sekilas saja sekolahnya, pendidikannya seperti apa? Dulu S1 saya di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Jadi S2 ngambil apa itu? S2 aku ngambil kebijakan ekonomi. Besok kalau jadi Menkyu atau Gubernur Bank Indonesia jangan lupa loh. Iya. Nah, terus mulai masuk IPI gimana ceritanya? Jalan kaki aku cari Ke sekretariat itu ya? Sekretariat, aku apply sendiri gitu. Ide apa yang memunculkan memaju di BPD ini? Ternyata HIMI Jaya ini begitu lo menjadi pemimpin sekendaraan sebesar HIMI Jaya ini, ternyata bisa ngasih manfaatnya luar biasa. Andaikan kalau menang, kalau andaikan kalah, itu seperti apa ya? Amit-amit tidak terpilih nih ya, amit-amit tidak terpilih gitu ya. Saya sudah membuktikan dengan action saya kemarin. Kali ini saya mengundang salah satu pengusaha yang lagi maju ke Musda HIMI Jaya. Dan kita akan undang-undang caketum-caketum lain, tapi ini yang pertama kali kita undang adalah Ketum Satria Rama. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Ketum. Ini Ketum orang ketiga nih yang pakai layar ini. Wis, luar biasa. Iya. Kebetulan nomor urutnya 3 juga. Oh 3 juga? Oh pas nih, jodoh berarti ya. 3. Tapi makasih waktunya nih. Nanti kita akan juga undang caketum lain, tapi kali ini tujuan mengundang adalah siapa tahu yang nonton ini tahu lebih detail terkait visi misinya ya toh. Kalau kemarin aku lihat di acara itu, saya kebetulan lagi di Kaltim, kemalaman tuh, terus rame. Kalau ini kan sepi nih, ya kan. Jadi mungkin mengenal Ketum Satria Rama lebih detail, ya kan. Mungkin sebelumnya gini tuh, saya dengar-dengar kan dapat beasiswa katanya. Iya betul. Mungkin sekilas saja sekolahnya, pendidikannya seperti apa? Dulu S1 saya di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, ngambilnya hubungan internasional. Kemudian saya kerja dulu setelah itu di perusahaan Prancis. Habis itu saya setahun 2 tahun. Habis itu saya apply di beasiswa pemerintah. Waktu itu Pak SBY bikin program beasiswa sama Bu Sri Mulyani, saya apply, alhamdulillah keterima. Lalu saya masuk ke sekolah di Amerika, namanya University of Illinois at Urbana-Champaign, itu di Chicago. Berapa lama di sana? Di sana 1,5 tahun, terus 2 tahun kerja abis itu di sana. Berarti Inggrisnya jago nih tuh ya? Sedikit-sedikit lah. Karena sambil kerja waktu itu ya? Iya. Itu S2 ya berarti ya? S2 tuh. Jadi di luar negeri berapa lama itu? SMA aku sempat di luar negeri, jadi kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun di Amerika sih. Berarti Inggrisnya udah cacisus lah ya. Ya kalau ketemu itu udah sedikit. Jadi S2 ngambil apa tuh? S2 aku ngambil kebijakan ekonomi. Itu kebetulan University of Illinois itu alumninya tuh di Indonesia banyak. Ada Bu Sri Mulyani, ada Pak Bambang Brojo, ada banyak banget deh. Kebanyakan itu dia yang megang ekonomi di Indonesia. Jadi memang sekolahku di University of Illinois itu emang khusus kebijakan ekonomi untuk negara dunia ketiga, Cak. Gitu. Jadi aku belajar tentang pentingnya subsidi, terus externalities infrastruktur kalau dari BSD ke Jakarta, gitu aku pelajarin tuh. Jadi lumayan kepake lah kalau di Indonesia. Jadi besok kalau jadi Menkyu atau Gubernur Bank Indonesia jangan lupa loh. Iya. Saya gantian mampir loh. Betul. Iya. Tapi benar dulu pas aku kuliah di sana itu Kementerian Keuangannya dari University of Illinois, Gubernur BI-nya dari sana, sama Ketua OJK-nya juga sama dari sana juga memang. Memang spesialis itu ya? Spesialis itu memang kebijakan ekonomi. Terus habis sekolah itu mulai usaha tuh gimana itu? Sebenarnya dari lulus S1 tuh aku udah mulai usaha, udah mulai usaha. Cuman yang namanya anak muda ya, usahanya masih belum terlalu serius lah gitu. Habis itu saya kuliah di Amerika. Terus saya kerjanya kebetulan investment di Silicon Valley waktu itu, di San Francisco. Jadi kerja di investment juga. Jadi ya sedikit banyak nge-review lah bisnis-bisnis orang gitu kan. Nah selama saya 2 tahun di sana, saya ngelihat wah ini peluangnya besar. Karena saya kerjanya transferin uang terus nih ke Indonesia kan. Saya mikir-mikir daripada ditransferin orang, mendingan saya buat usaha sendiri. Saya izin sama bos, saya buat usaha. Nah bos saya waktu itu bilang, waktu di Silicon Valley itu bilang, memang kalau usaha emang harus mulai
di saat lu nggak punya liabilities yang banyak, keluarganya, aku belum nikah pada saat itu kan, belum ada anak segala macam. Jadi resikonya tuh masih ketakar. Jadi saya pulang pada situ, disebut pulang. Jadi waktu balik bikin usahanya apa pertama kali itu? Dulu pertama kali tuh kosan, student accommodation waktu nyebutnya. Karena waktu di US itu aku tinggal di kosan isinya pengusaha semua, itu sama student. Jadi aku di Indonesia kebetulan aku punya celengan lah ya, itu aku beli tanah bangun pada saat itu gitu. Jadi semenjak itu udah banyak. Nah mulai habis itu construction juga, habis itu baru ke pangan, baru terakhir ke energi. Nah kalau sama keluarga itu si rest area aku punya juga gitu. Di rest area juga bikin rest area bikin juga. Rest area, cuman itu karena bareng sama bokap sih kalau itu. Bareng sama bokap. Nah, terus mulai masuk IPI gimana ceritanya? Waktu udah punya usaha apa harus masuk IPI? Ini rekomendasi atau memang masuk sendiri? Betul kalau saya masuk IPI kan sendiri nih. Betul. Gak punya temen, gak punya apa. Oh gitu ya? Nah, kalau ketemu gimana? Sama ceritanya. Kalau aku sama. Jadi aku bener-bener usaha ya. Ibaratnya udah sedikit settle usahanya. Udah sedikit settle. Terus saya cari, saya dulu karena gini, Cabas. Aku dulu dari SMP itu aku pasti ada 3 hal yang aku selalu kerjain: belajar, terus ngeband, sama organisasi. Nah waktu usaha ini aku cuman belajar tuh bisnisnya lah. Nah ngeband ini masih jalan gitu kan. Nah, tapi aku agak sedikit balance nih, cara organisasi kali ya gitu, biar nggak kuper-kuper amat gitu lah ya. Nah aku udah coba kemana-mana, aku nggak terlalu cocok kalau yang lain gitu. Nah pas cobain di Hipmi Jaya, coba deh. Waktu itu kan ketumnya itu ketum AFI. Oh, jadi saya waktu itu ketum BPC. Ketum BPC, senior terhormat. Tahun berapa? 2018 tuh. Oh, 2018 berarti, oh iya. Iya, kamu kan 2017 pertama dilantik ya kan. Aku masih inget banget tuh, 2018 aku daftar, Ca. Sendiri? Jalan kaki aku, cari nih kira sekretariat itu ya? Sekretariat, aku apply sendiri gitu. Nah memang aku di sana udah ada temen sih, cuman temen itu nggak ngajak. Jadi udah tahu sendiri gitu loh. Ya udah aku apply, terus aku mengikuti prosesnya, aku di interview. Jadi yang wawancara siapa waktu itu? Masih inget gak? Masih, Doom Edlin. Oh Edlin. Iya. Doom Edlin yang wawancara. Jadi aku bawa produk kan, disuruh bawa produk itu nih. Ini produk gua, terus kayak oke, keterima langsung. Udah mulai tahun 2021 aku mulai berhipmi. Masuk langsung di BPC BPC Jakarta Timur. Langsung. Jadi itu awal, karena pada saat itu teman banyak di sana. Dumical itu teman SMP ku. Oh, Dumical teman SMP. Jadi aku lihat kayak yang paling Dumical baca lebih muda, ini baca lebih dewasa loh ya. Enggak lah. Sama kita. Terus sampai situ perjalanan di Jakarta Timur awal pasti Pak kompartemen lah ya. Iya, kompartemen. Sempat departemen dulu, kompartemen. Habis itu karena mungkin aku kenal sama Dumical kali ya, dia tahu cara kerjaku, aku dipercayalah kepanitiaan. Ke Singapura tuh aku bantu, terus habis itu ke Bali aku bantu juga, terus lama-lama aku udah paham cara kerjanya, cara komunikasinya, jadi aku selalu dipercaya. Terakhir aku jadi apa ya, Waskum. Oh Waskum ya, baru naik BPC berarti itu. Oke. Lanjut lagi, pas waktu Waskum kan waktu itu pemilihan ketum BPC itu. BPC. Kenapa niatnya untuk maju jadi ketum BPC waktu itu? Pertama mungkin background aku juga dari kecil emang suka nyalonin gitu ya, nggak tahu kenapa ya. Terus ya mungkin aku ngeliat kayak nih kayaknya komunikasiku selama ini di Jakarta Timur baik gitu kan, dan aku rasa aku udah lumayan tahu lah gimana ngeran ini gitu ya. Aku berusaha naik gitu. Pada situ aku nggak ada senior tuh yang nemenin, jadi pengen naik aja deh pokoknya gitu, gimana aja. Tapi dorongan dari teman-teman di bawah ya? Iya, pada saat itu memang kan teman-teman di bawah nggak bisa milih kan, senior yang milih. Jadi teman-teman, ayo Ram kita dukung suara junior lah gitu ya. Kita naik, ya alhamdulillah terseok-seok sedikit. Tapi aku lihat memang rame juga waktu itu. Rame. Itu pertama kali yang acara di mana itu kan bikin but-but itu ya. Oh ya Tribrata. Itu rame banget itu Tribrata itu. Biasa, kita all out kita kalau masalah itu kan. Masalah gagasan, masalah kreativitas kita all out pasti. Nah jadi ya mencoba udah yang namanya usaha ya Cak ya, segala macam. Ya ternyata diberikan nomor 2 pada saat itu untuk ngebantu ketum Pipit lah. Nah di saat berdinamika saya menerima sekretaris umum. Oh sekum ya, cocok lah ya meskipun kalah masih bersanding ya. Ya karena kan logonya slogannya kan bertanding untuk bersanding. Iya. Oke, itu selanjut lagi setelah itu kan sekarang ketum BPC Jakarta Timur. Siap. Ya kan? Betul. Nah,
ide apa yang memunculkan memaju di BPD ini? Nah, itu menarik. Apakah proses kayak zaman BPC juga nih? Dorongan dari bawah apa memang? Enggak sih. Kalau dulu agak gila. Kalau dulu kan kalau naik BPC agak gila. Nah, sekarang sih lebih terlihat lah, lebih terlihat cerah gitu kan. Karena pada 1 tahun terakhir itu saya menjabat sebagai PJ Ketua Umum HIPMI Jakarta Timur. Saya bilang pada saat sama Tum Sona, Ketua Umum sekarang, Tum, oke, gue jadi Ketua Umum. Cuman terserah gue ya, pakai cara gue nih gitu loh. Oke, siap. Nah, semenjak itu saya dibolehin berkreativitas gitu ibaratnya. Ya udah, saya terserah saya. Nah, saya mau ngebangun sesuatu yang memang selama ini saya jalanin itu top to bottom. Saya bikin kebalik tuh, bottom to top. Udah saya jalanin. Pertama, kalau buat kegiatan, saya tanya dulu nih yang di bawah, butuh kegiatan seperti apa? Gitu. Karena kan banyak banget kegiatan di HIPMI Jaya kan yang saya lihat sudah bagus, cuman menurut saya disempurnakannya dengan itu. Saya tanya, kamu butuh kegiatan apa? A, B, C, D. Kita buat kegiatan rame-rame berdasarkan aspirasi dari anggota. Nah, ternyata pas kita jalanin antusiasme luar biasa. Dan saya cek manfaatnya, nggak cuma antusiasme ya, Cak ya. Tapi manfaatnya ternyata banyak banget. Di situ saya ngeliat, wah, ternyata HIPMI Jaya ini begitu lo menjadi pemimpin sekendaraan sebesar HIPMI Jaya ini, ternyata bisa ngasih manfaatnya luar biasa. Nah, itu alasan saya mau naik ke BPD itu. Karena di cabang ini manfaatnya aja segini. Apalagi kita naikin, kita scale up lah ibaratnya kalau bahasa startup tuh ke tingkat yang lebih tinggi, ke provinsi. Jadi waktu mulai maju itu kan untuk manfaat untuk tidak hanya di BPC aja, tapi mau untuk semua gerbong di BPD. Semua anggota HIPMI Jaya, betul. Nah, jadi waktu kemarin visi misinya apa ini? Ya mungkin diulang lagi boleh ya visi misinya nih. Ya kan? Terus apa program kerjanya kalau Anda kan terpilih sebagai Ketum HIPMI Jaya? Betul. Sebenarnya secara luas aja lah ya. Kalau terlalu detail kayak boring nih. Yang intinya aja nih. Iya, intinya sebenarnya yang mau dijalankan itu 3 hal sebenarnya. Itu perjalanan, kolaborasi, sama edukasi. Disingkat kalau kita nih peka. Peka. Karena saya ngelihat demografi kan udah berubah nih, Cak, Bas. Di HIPMI Jaya banyak banget sekarang orangnya. Nah, banyak ini itu menimbulkan tantangan baru lah menurut saya. Dan menurut aku butuh solusi khusus untuk menangani banyaknya orang seperti ini gitu loh. Nah, menurut saya salah satu yang paling konkret untuk memimpinnya menemukan solusi adalah dengan cara kepekaan ini. Kalau lu peka menanggapi dan mendengarkan aspirasi anggota, gue rasa interest seluruh anggota akan tercapai. Nah, ini kan tadi perjalanan, edukasi, sama kolaborasi. Kolaborasi seperti apa tuh? Kolaborasi itu gini, Cak. Mindset itu seperti ini. Jadi, setahun yang lalu kita bikin program namanya Berani Kolaborasi. Nah, itu sebenarnya simple. Gak ada selebrasi. Cuman kita research and development di sosial media. Ngecek teman-teman kira-kira butuh ketemu siapa untuk menambahkan revenue-nya. Gitu. Nah, pas di review banyak. Contohnya pangan. Ternyata banyak juga nih pangan gitu. Saya bukakan akses ke BUMN, BUMD atau stakeholder di pangan, mereka masuk, mereka di sana pitching, sesimpel gitu, nggak ada MOU, nggak ada apa, dia pitching produknya dibeli, sebenarnya sesimpel kayak gitu doang. Ternyata dibeli semua barangnya, Cak. Itu yang akan dipakai untuk teman-teman lebih luas lagi. Betul, lebih luas lagi, karena kan sekarang kemarin aksesnya kan terbatas ya, karena di cabang. Nanti kan kedepannya gubernur. Satu Jakarta ibaratnya gitu kan, ada segitu banyak orang ibaratnya kayak gitu. Jadi di kolaborasi ini saya ngeliat ada 2 hal yang paling penting. Pertama, HIPMI Jaya ini rumahnya pengusaha muda yang jejaringnya tuh sangat kuat. Dan HIPMI Jaya sendiri itu sebenarnya mitra strategisnya investor besar, bank, ya kan, pemerintah DKI, ya kan. Wah, pokoknya lembaga lain lah, BUMN, BUMD. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, menurutku, Cak, ini menurut saya manfaatnya bisa bikin anggota HIPMI Jaya naik kelas. Kalau yang edukasi? Nah, kalau edukasi ini sebenarnya konsepnya sama kayak gini nih. Tuh, dulu kita buat namanya Berani Bicara. Berani Bicara. Ini kenapa? Nah, menurut kita harus buat, menurut gini, Cak. Nah, ini salah satu kenapa pilih HIPMI Jaya. HIPMI Jaya itu sangat powerful dalam mendatangkan mentor bisnis. Saya rasa kalau di organisasi lain tuh susah tuh. Datangin Pak Nusyahrir, datangin Mas Rosan, ada orang-orang hebat yang bisa mentor kita bisnis nih.
susah Cak. Dan saya ngeliat nih teman-teman HIPMI Jaya nih, pertama nih alasan mereka masuk HIPMI Jaya tuh naikin pendapatan ya kan. Itu udah dipecahkan dari berani kolaborasi. Nah yang kedua nih hope Cak. Dia tuh punya apa ya, aspirasi yang dia tuh kalau di kantor dia stres ya, kebanyakan utang, ngurusin organisasi segala apa, ngurusin perusahaannya segala macam, salesnya menurun nih. Nah dia tuh butuh satu harapan atau hope di mana dia bisa hadir di komunitas itu, diberikan hope itu, besok ke kantor lagi jadi semangat. Ternyata itu banyak yang masuk. Karena kalau di HIPMI itu kalau contoh ya, kita mau ketemu Bang Rosan, ngundang tuh kan kalau nggak di HIPMI susah. Tapi karena HIPMI. Betul. Saya juga punya pengalaman. Kalau dulu mau ketemu wali kota siapa, tapi kalau udah ngomong, oh saya ketemu HIPMI BPJ aja udah gitu ya. Terima. Diterima betul. Nah itu menurut aku powerful dan kalau digunakan secara maksimal, saya rasa itu sangat bermanfaat lah. Berarti ada hubungannya dengan berani maju. Berani maju. Iya. Itu tadi ada kaitan dengan berani-berani tadi itu. Sebenarnya ternyata di akhirnya itu jadi konsep kampanye jadinya gitu. Padahal awalnya sih saya cuman ini aja, being kreatif aja. Pakai slogan lain lah gitu. Kolaborasi, berani maju, berani invest, berani apa, berani. Terakhir oke, kita harus berani maju nih gitu. Nah terus setelah ini kan udah mendekatin ya, tinggal 1 bulan. Tinggal sebulan lagi ya. Iya, sebulan. Keliling-keliling ini kita anggapannya gimana nih untuk kemajuan Ketum Rama ini? Kan udah pasti ketemu senior, udah keliling semua lah ya. Iya. Kira-kira tanggapan teman-teman senior-senior gimana itu? Ya alhamdulillah positif. Kerja keras kita terbayar lah gitu. Karena kan hasil tuh tidak mengkhianati lah. Ya kan harusnya dari kerja keras kita. Nah so far memang saya udah ketemu hampir 2.000 anggota HIPMI Jaya. Udah ketemu semua? Hampir 2.000 tuh kita ketemuin semua tuh. Nah itu makanya kerangkum deh tuh semua ya kan. Nah, kira-kira aspirasi seperti apa. Dan senior-senior pun mengiyakan hal tersebut. Dan mereka juga nitip lah. Kedepannya HIPMI Jaya ini harus tetap guyup. Ya kan. Gak boleh ada konflik yang too much. Dan yang paling penting bisa ngasih manfaat ke banyak orang ini sih. Karena memang ini orangnya banyak sekarang. Banyak sekali orangnya sekarang. Kalau misalnya kita dulu bisa santai-santai, kayaknya yang ini udah rame ini udah nggak bisa nih mereka. Apalagi yang maju Caketun juga banyak juga ya. Banyak juga ya kan, dan lebih demanding sekarang gitu. Tapi aku happy sih ngeliatnya, karena aku ngeliat HIPMI Jaya bisa jadi school of entrepreneurship gitu loh. Sekarang semuanya bisa masuk. Orang yang bisnisnya mikro itu bisa masuk, pingin bisnisnya naik, abis itu masuk HIPMI Jaya gitu. Dan memang bisa sebenarnya. Oke, kalau Anda kan kepilih sebagai ketum, teman di HIPMI kan ada yang ningrat. Ada juga yang pengusaha besar, ada juga yang pengusaha kecil. Nah, bagaimana cara membantu ketum untuk pengusaha-pengusaha kecil yang ada di HIPMI ini? Itu mungkin kita sebut tuh UMKM kali ya. Nah saya tuh sempat kepikiran juga, ini ngobrol sama Ketum Afi juga sih sebenarnya, memang bagaimana cara membantu teman-teman yang UMKM ya kan. Nah sekarang ada konsep yang bisa dilihat namanya IKM, industri kecil menengah. Dan saya rasa itu sejalan sama apa yang dibawa presiden yang sekarang, Prabowo Subianto, hilirisasi. Nah hilirisasi itu kan secara luas ya. Nah kalau IKM ini benar-benar industri tapi kecil-kecil. Tadinya misalnya dia pedagang telur yang tadi masukin ke packagingnya pakai tangan gitu. Terus kita ada program yang ingin membuat si pengusaha telur ini menjadi industri. Itu kita belikan mesin. Atau kita kasih akses dia untuk ke bank untuk membelikan mesin yang tadinya dia pakai tangan bisa 500 kilo sehari produksinya, ini bisa 5 ton satu hari. Nah itu industri kecil namanya. Menurut saya yang dibutuhkan teman-teman kecil ini mindset untuk menjadi industri setelahnya. Karena menurutku di Tiongkok itu sangat kayak gitu. Jadi industri kecil jadi masif gitu kan ke depannya. Nah menurut saya teknologi berperan penting di sini. Nah jadi HIPMI Jaya tuh nanti ke depannya saya rasa akan membantu mereka untuk berpikir besar seperti itu. Gak usah besar-besar banget sebenarnya. Percetakan ya kan, tadinya bisa nyetak stiker doang, bisa jadi semuanya dicetak. Tiba-tiba bisa jadi vendornya kementerian. Itu kan kadang orang nggak tahu. Itu dengan adanya tadi kolaborasi juga kan? Betul, ada kolaborasi itu. Jadi apabila terjadi ketum kan membuka link itu untuk teman-teman yang ada di HIPMI. Betul Cak. Andai kan kalau menang, kalau andai kan kalah, itu seperti apa ya? Apakah menerima atau kesel atau apa? Nah ini menarik sih. Kalau itu bisa saya jawab dengan action saya kemarin di BPJ. Karena pada saat itu saya percaya
saya naik itu dengan landasan yang sangat Hipmi Jaya. Kenapa saya berani naik gitu? Karena ini bukan partai politik, di mana tidak ada yang ditinggal, gitu kan? Oke, saya memberanikan diri. Saya bukan siapa-siapa loh, Cak dulu. Sangat bukan siapa-siapa gitu. Kalau bukan siapa-siapa aja berani naik, gitu kan? Berarti kan ini kaderisasinya clear, gitu. Jadi saya berani naik, gitu. Nah, kalau saya amit-amit tidak terpilih nih ya, amit-amit tidak terpilih gitu ya. Saya sudah membuktikan dengan action saya kemarin di BPC akan bertanding dan bersanding. Karena kan kalaupun menang menggandeng yang kalah, kalau kalah akan bersanding. Iya. Jadi apa yang digagasin oleh senior dulu zaman dulu ayah Anda kan, berarti bertanding untuk bersanding selalu akan terjadi kan, tidak marah atau tidak ngambek kan. Selalu. Nah, itu juga kan yang menggambarkan inilah ya Hipmi Jaya ke depan. Saya juga bertahu karena gini, Cak, di pas BPC kemarin saya itu satu-satunya orang yang merasakan kalah dan menang di saat yang bersamaan. Menurut saya tahu rasanya kalah, saya tahu rasanya memimpin pada saat itu. Jadi buat saya menang atau kalah itu ego aja sih sebenarnya, menurutku ya. Karena dan aku sudah ngelepas ego itu udah sejak lama gitu loh. Jadi kalau emang tahu nih manfaatnya apa dan tahu tujuannya ini Hipmi Jaya itu jelas gitu, aku maju. Tepuk tangan dong. Berarti kalau Anda kan menang BPD, ini kelihatannya ngelanjut ke BPP nggak nih? Kacang urut. Tapi kan berani juga pasti dong. Ya kan? Harus sesuai slogan dan berani maju terus ini. Iya, berani maju, insya Allah. Nah, di sini kan aku lihat nggak salah pernah bikin band. Ini ada videonya, bisa ditampilin nggak nih? Nah ini band mulai kapan? Ini anggotanya siapa, teman-teman apa nih? Genrenya apa genrenya? Namanya Canis. Canis itu apa singkatannya? Canis itu sebenarnya anjing. Bahasa Latinnya anjing. Karena kita berempat suka anjing. Itu ini anjing aku nih. Great Dane. Herder ya itu? Enggak, ini Great Dane. Great Dane. Scooby-Doo. Oke. Nah, ini teman kuliahku semua. Yang ada di Amerika? Enggak, di Bandung. Di Bandung saat itu. Ini anak BINUS, ini anak ITB, ini anak Unpar nih dua-duanya nih. Gitu. Nah, kita suka band namanya Red Hot Chili Peppers sama Incubus. Oh, jadi lagu-lagunya kayak gitulah ya? Genre-nya funk rock lah. Funk rock ya? Funk rock. Cuman dulu kita sempat rilis 2 album di 2014-2015 tuh di bawah rekordsnya The Majors namanya. Yang buat Synchronize Festival tuh sekarang. Jadi Ketum sebagai drummer. Penyanyinya yang mana? Kayaknya yang depan tuh sebelah kanan. Oh, sebelah kanan yang depan. Iya, yang nggak pakai baju tuh yang basis, yang gitaris yang kanan. Ini masih ada? Masih sih, cuman sibuk nyari duit semua. Nyari duit ya. Kalau ngeband doang pusing nggak ada duitnya ya. Memang jadi nggak ada waktu nih. Iya. Apalagi udah masuk ini musda. Iya, udah nggak ada waktu lagi bisnis musda. Iya, tapi kita rencana mau reunian lah. Iya, reunian ya. Iya, reunian. Oke, yang kedua ini ada video lagi. Ini apa nih maksudnya bawa orkestra? Terus ini udah deal nih. Ketua Umum Kepulauan Seribu. Kita main silat di sini. Konsepnya memang deal. Enggak lah, ini ketemu lah. Kebetulan kita di hari pertama, di hari terakhir bareng-bareng. Jadi ya happy sih suasananya, alhamdulillah. Dan kebetulan Tum Nana konsepnya silat-silat, aku orkestra. Ini ya? Ini orkestra, betul. Ya, Tum Sona itu ya? Tum Sona diiringi ke bawah, ke hall, ngurusin orkestra. Jadi memang konsepnya memang di campaign ini musik sih. Nah, kenapa itu? Apa karena kamu suka musik? Iya. Itu salah satunya ya? Dan teman-teman anggota Hipmi Jaya ngeliat aku teridentifikasi dengan musik satunya gitu. Oke, ada lagi yang seru lagi nih. Ternyata di situ ada ketum mantum Hipmi Jakarta, sahabat saya itu. Adik saya di Jember itu. Waduh. Saya nggak sengaja lihat wajahnya itu. Ini senior paling solid ini. Ini drum band ini ya? Di drum band. Ini lagunya kita campaignnya pakai lagu Malik and Essential nih. Iya. Oke, nah ini ada Bang Daan. Ada Mas Daan sebagai MC tadi ya. Ini Bang Odi. Belakangnya Tumandri itu. Ketum Jaktim. Berarti Jakarta Timur solid semua nih ya. Insya Allah. Tum Rama ya. Insya Allah. Tumandri salah satu orang yang mendukung aku. Ya, udah lama gak lihat beliau saya. Iya, nanti kita undang ke sini. Iya, kita undang lagi nanti. Harus. Udah kangen sama
metalnya beliau. Jadi waktu kemarin, Yes. pemaparan visi misi apa sih yang didapat waktu pemilihan nomor? Waktu itu bisa nomor 3 itu ada apa udah disiapkan, dan kalau 3 seperti apa? Terus keramaiannya tuh dengar-dengar ramai sekali kan? Iya, itu betul. perasaannya seperti apa sih tuh? Pas memang lumayan deg-degan sih. Takutnya kan ada nomor-nomor yang bikin kecewa orang gitu kan. Ternyata oke. Maksudnya kita dapat nomor yang memang kebetulan 1 sama 2, 3 nih kan. Dan kebetulan angka hokiku tuh 12 kan. 12 ya? Jadi 1 tambah 2, 3. Jadi sebenarnya teman-teman pada senang sih. Itu deg-degan pas ngambil, alhamdulillah sesuai ekspektasi. Terus yang kedua yang datang juga rame banget. Dan teman-teman Jaya Berani Maju juga sangat suportif sih. Habis itu kita pemaparan visi misi itu grogi banget ya kan. Cuman alhamdulillah bisa delivered gitu, dan alhamdulillah pesan sangat tersampaikan. Mungkin sebelum kita tutup nih, kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman HIPMI Jaya yang ingin disampaikan ke mereka nih? Apa sih? Kenapa harus memilih Rama Satria nih? Kenapa harus memilih saya? Baik lagi ya, ini kenalin lagi deh. Saya Satrio Rama Widya Wijaksono, PJ Ketua Umum HIPMI Jakarta Timur. Teman-teman, yang paling penting adalah keharmonisan dan keromantisan HIPMI Jaya ke depannya. Karena dengan kita lebih harmonis dan kita lebih komitmen ya kan, dan kita lebih guyup, itu saya rasa pada akhirnya akan bisa memajukan bisnis seluruh anggota HIPMI Jaya. Jadi musta ini hanya sementara ya kan, dan yang selamanya itu kan pertemanan. Dan saya rasa itulah slogannya HIPMI Jaya. Dan yang paling penting menurutku, kedepannya DKI Jakarta ini menjadi kota bisnis, bukan lagi ibu kota. Dan cita-cita founding fathers kita dan cita-cita presiden kita, cita-cita negara kita ini 2045 kita jadi negara maju. Dan saya rasa porsi HIPMI Jaya kedepannya akan sangat besar dalam hal tersebut. Jadi jadikanlah HIPMI Jaya ini benar-benar kendaraan untuk memajukan kewirausahaan di DKI Jakarta. Tepuk tangan. Oke teman-teman, terima kasih. Thank you Cabas. Bisa memenangkan Puja Jaya. Amin. Thank you Cabas, sukses terus.